wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kakor Lantas, Dirjen Darat dan Ketua Organda. Kami baru saja melakukan rapat intent dari pengamat akademisi, tentu dari pemerintah. Rapat hari ini tajuknya adalah membentuk angkutan pariwisata yang berkeselamatan. Ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Satu yang sangat pendek, karena ini upaya membangun rasa jerah. Nanti Pak Kakor Lantas akan menyampaikan adalah dengan melakukan law enforcement dengan pasal-pasal dan penyelidikan yang baik, agar bukan saja supir yang salah, tetapi siapa lagi yang salah. Yang kedua, sebagai upaya sistematis dan dengan ukuran-ukuran yang jelas, kami akan membentuk 6 kabupaten sebagai piloting untuk dilakukan suatu pendataan, evaluasi, bahkan kita memberikan teknik atau cara melakukan pengecekan atau ramcek, yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kami sudah bersepakat bersama-sama Korlantas, Dishub, nanti Organda saya untuk minta lakukan, dan Kompolnas yang memiliki anggota sampai di tingkat-tingkat provinsi juga memberikan dukungan. Nah, apa yang dilakukan hari ini, saya pikir banyak yang kita dapat masukan, diantaranya membuat kualifikasi jalan, baik jalan yang bisa dilalui ataupun tanda-tanda jalan dengan kecepatan tertentu. Dan 2 hal penting tadi masukan yang perlu diberikan adalah melakukan moratorium. Tapi klasifikasinya nanti akan kita lihat. Apakah tidak boleh semuanya, apakah boleh semuanya, apakah boleh dengan bersyarat. Dan sekali lagi, ide kita untuk membuat KIR swasta akan kita tidak lanjuti, dan ini akan diberikan sampai ke tingkat kabupaten. Tadi saya barusan dari pameran bus, ada satu alat KIR ya sebenarnya, yang bisa dibeli oleh swasta dan bisa dioperasikan sampai kabupaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri dan para pakar, Pak Dirjen Udat dan rekan-rekan media. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, ya. Siang sampai sore hari ini kita mendapatkan banyak masukan dari para pakar, ya, pakar kebijakan publik, transportasi, pidana, dan sebagainya. Sehingga tadi sudah disampaikan beberapa rekomendasi yang sudah kita sepakati. Kami dari kepolisian tentu akan berkolaborasi, ya, dengan Kementerian Perhubungan dan seluruh stakeholder untuk melaksanakan rekomendasi tadi. Salah satunya adalah untuk penanganan wisata di 6 kabupaten, ya. Ini menjadi piloting yang sebenarnya ini juga akan dilaksanakan di kabupaten yang lain, ya. Tadi kami sudah melaksanakan video conference dengan seluruh Dirlantas dan Kasatlantas untuk bersama-sama dengan stakeholder, terutama perhubungan yang ada di daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, bersama-sama untuk menangani masalah bis pariwisata maupun bis umum yang ada. Mulai dari hulu, ya, artinya mulai dari pool bis yang ada di kota kabupaten sampai dengan ke hilir, artinya sampai dengan ke law enforcement yang ada di jalan. Ini akan kita lakukan bersama-sama, ya. Tadi di luar yang 6 tadi, kita akan lakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Ini sebagai bentuk yang pertama keprihatinan kita terhadap sering terjadinya kecelakaan, dan kedua ini kolaborasi yang akan kita lakukan nanti, mudah-mudahan bisa
memperbaiki masalah transportasi bis pariwisata terutama dan angkutan bis umum untuk kedepannya. Kemudian untuk law enforcement atau penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tadi juga dibahas ya, ada banyak masukan dari para pakar hukum pidana. Tentu penyidikan yang kita lakukan ini kita laksanakan secara teliti, penuh kehati-hatian, artinya semua yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang di Subang itu semua akan kita periksa ya. Dan sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan ini yang ada keturutsertaan terhadap peristiwa tersebut ini juga akan dimintai pertanggungjawaban sebagai yang bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut. Artinya ya, si pengusaha, kemudian karoseri, karena ada indikasi ada perubahan ya, rancang bangun atau ada perubahan bentuk dimensi dari yang deck biasa menjadi high deck, itu juga kemungkinan ada pasal yang akan diterapkan di kasus tersebut ya. Jadi secara itu kita tentu terus akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan Kementerian Perhubungan untuk mengelola, menata transportasi terutama angkutan pariwisata ya. Terima kasih sekali. Pak Menteri bisa dijelaskan bagaimana piloting ke 6 provinsi itu seperti apa? Mengingat masih ada sekitar 6.000 bus pariwisata yang memang tidak punya izin angkut. Lihat dari Jawa. Saya mau nanya, kalau misalnya kita punya satu unit yang sangat kurang saat ini di Indonesia, kerjasama juga dengan luar negeri, seperti misalnya dengan sekarang teknologi AI, bahwa human error itu nanti selalu ada dan human intervention itu tidak terjadi kecelakaan. Ini adalah apakah benar-benar penanganan itu sangat khusus secara kesehatan mental mereka juga untuk menjadi supir bus yang saat ini sangat menjadi penderita bagi korbannya. Ya, pada dasarnya 6 provinsi itu adalah yang mewakili yang jumlahnya besar. Tapi itu adalah satu tahapan. Dengan waktu yang pendek kita akan melakukan kegiatan di seluruh Indonesia. Lalu template ini bisa kita lakukan di tempat-tempat yang lain. Sekarang kita bisa menemukan atau mengindikasikan data bahwa bis pariwisata yang ada di satu kabupaten itu tidak terdata. Satu. Yang kedua, bis pariwisata itu nggak tahu yang punya siapa. Yang ketiga, bis-bis itu tidak melakukan rem cek. Yang keempat, masyarakat nggak tahu mau yang pakai yang murah dia beli, dia pakai gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita akan buat template supaya jangan buru-buru ke tempat yang lain. Template ini mungkin dilakukan seminggu atau 2 minggu. Setelah itu baru kita lakukan secara nasional. Dan Pak Kakor Lantas sudah siap untuk melakukan. Yang tadi saya nggak begitu dengar, nanti silakan Pak Kakor yang menjawab. Silakan Pak. Saya kira untuk pengawasan ini ya, pengawasan pengemudi tadi juga disampaikan oleh ahli bahwa untuk pengawasan ini nanti akan menggunakan teknologi seperti apa yang disampaikan. Jadi tahu berapa jam dia melaksanakan aktivitasnya, nyupirnya, kemudian kecepatannya berapa. Itu akan ada sistem yang akan dibangun ya, sehingga bis umum atau bis pariwisata ini pengawasannya melalui sistem tadi. Saya kira itu ya. Terima kasih.